Selamat pagi. Pelayan firman dan anggota majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Pantekosta kepada seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing dan dimanapun berada. Kiranya ibadah kita ini menghadirkan sukacita dan diberkati olehnya. Saudara-saudaraku, setelah Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, maka kita memiliki tugas untuk bersaksi di tengah dunia ciptaannya. Berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk melayani dan bersaksi tidak dapat dibatasi oleh berbagai macam perbedaan yang ada. Permasalahannya terletak pada sadarkah kita bahwa hal melayani dan bersaksi merupakan tanggung jawab bersama. Melayani dan bersaksi dapat dimulai dari kita masing-masing dengan mengandalkan hikmat Tuhan. Marilah memberi diri untuk melayani dan bersaksi dengan apa yang ada pada diri kita. Demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama menyambut kehadiran Tuhan di tengah persekutuan kita dengan menaikkan puji dan sembah kita. Ibadah yang kita laksanakan pada saat ini berlangsung dalam keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah.
duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan jujur dan dengan kesungguhan hati untuk mengaku akan segala dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan dalam perjalanan hidup kita di sepanjang minggu-minggu yang sudah kita lewati. Kita berdoa. Ya Tuhan, Maha Pengampun, di hadapan-Mu kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami mengingkari tugas dan tanggung jawab kami untuk melayani dan bersaksi bagi banyak orang bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Hati kami berbeban berat. Jika harus melayani dan bersaksi, kami lebih memilih untuk tenggelam dalam berbagai usaha dan pekerjaan daripada melayani dan bersaksi bagi Tuhan. Tolonglah kami dengan hikmat-Nya ya Tuhan, sehingga kami sadar dan berbuah untuk menjadi lebih ringan hati dan bersukacita untuk melayani dan bersaksi tentang Engkau kepada sebanyak mungkin orang yang kami temui dalam hidup keseharian. Pakailah kami untuk menopang mereka yang membutuhkan, bahkan mereka yang dengan sungguh-sungguh merasakan kehausan akan kebenaran firman-Mu. Dengan segala keterbatasan, kami memohon ampun ya Tuhan, dan pakailah kami untuk terus setia melayani dan bersaksi akan kebaikan-Mu di tengah kehidupan kami di hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mau mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Yesaya 44 ayatnya yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat duduk kembali. Marilah kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, mensyukuri atas curahan Roh Kudus-Mu yang telah diam dan tinggal di dalam hidup kami. Saat ini kami umat-Mu sujud dan bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu hidup kami yang penuh kekurangan dan dosa dilengkapi dan disucikan dengan kebenaran firman-Mu, agar kami layak di hadapan Tuhan. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami dalam mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami memohon tuntunan-Mu agar kami senantiasa diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar saat ini akan memantapkan iman dan pemahaman kami tentang makna kehadiran Roh Kudus-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab untuk kita minggu ini terambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyinya. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun
penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kebenarannya menetap di antara kamu, dan biarlah hati dan pikiranmu dipimpin oleh Roh Kudus, agar kamu satu suara memuliakan nama Allah. Puji dan puji Tuhan. Terpanggil menjadi utusan Tuhan, menjadi tema kita memasuki minggu kedua pada bulan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh menikmati berkat-berkat dari firman Tuhan. Karena banyak orang sedang berusaha untuk dapat tetap menjalin persekutuan ibadah dengan Tuhan. Dan kita semua adalah termasuk dari antara sekian banyak orang yang Tuhan beri kesempatan untuk beroleh berkat-Nya hari ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita semua pernah mendengar ataupun kita pernah membaca sebuah kalimat yang berkata, mari putra-putri terbaik bangsa, negara memanggil saudara untuk menjadi taruna-taruna terbaik bangsa. Kalimat ini merupakan sebuah contoh seruan ajakan atau panggilan. Artinya di saat seseorang ia terpanggil untuk mau menjadi anggota dari lembaga tersebut, maka dengan kerelaan hati
dengan semangat yang begitu tinggi, ia akan berusaha. Ia mengikuti semua tahapan seleksi yang ada, di mana berbagai usaha, berbagai perjuangan akan dilakukannya untuk dapat mewujudkan impiannya tersebut. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini mengajak kita untuk kita kembali merenungkan bagaimana Tuhan memanggil setiap orang yang mau dengan kerelaan hati untuk menjadi utusannya di tengah-tengah dunia ini. Yaitu sebuah utusan untuk mewujudkan kebaikan dan kemudian menyatakan keselamatan kepada dunia. Kebaikan dan keselamatan bagi setiap orang di tengah-tengah kehidupan normal yang baru yang kita jalani bersama saat ini. Sama halnya dengan seorang Nabi Yesaya yang dengan kerelaan hati ia mau menyerahkan hidupnya untuk menjadi utusan Tuhan. Kemudian Yesaya ia mewartakan kebaikan serta keselamatan di tengah-tengah dunia yang pada masa itu sedang membutuhkan pemulihan. Demikianlah juga sesungguhnya panggilan Tuhan itu berlaku bagi semua yang hidup pada zaman sekarang ini. Tuhan telah memperlengkapi diri kita dengan Roh Kudus. Tuhan telah memperlengkapi diri kita dengan berbagai karunia, dengan berbagai talenta, serta dengan berbagai-bagai kelebihan yang ada pada diri kita. Tuhan juga telah menetapkan kita pada posisi yang kita tekuni masing-masing saat ini. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan yang terbaik bagi pemulihan kehidupan kita saat ini? Apa yang bisa kita lakukan bagi pemulihan, bagi kehidupan bangsa dan negara kita? Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sesungguhnya saya ingin mengajak kepada kita semua yang saat ini kita sedang beribadah bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mau meneladani sikap yang ditunjukkan oleh seorang Yesaya, yaitu sikap yang selalu menaruh rasa takut akan Tuhan, setia berkomitmen, penuh kerelaan hati menyambut dan menjalankan panggilan Tuhan kepada dirinya. Artinya bahwa Roh Kudus yang ada pada diri kita, berbagai karunia, berbagai talenta yang kita punya, berbagai kelebihan yang ada pada diri kita, segala profesi yang kita tekuni dalam kehidupan kita, ini adalah merupakan bagian dari rencana Tuhan ketika Ia memanggil kita menjadi utusannya dan menyatakan misi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, bagi bangsa kita, bagi sebegitu banyak orang yang ada di kehidupan kita. Tuhan ingin kehadiran kita di tengah dunia ini memberi nilai, memberi manfaat yang baik bagi masyarakat. Kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan kita, secara khusus di tengah-tengah kita menghadapi masa pemulihan kehidupan normal yang baru, adalah memberikan manfaat yang luar biasa
dalam kehidupan kita. Meski kita tidak tahu apa yang sesungguhnya akan terjadi setelah era normal baru ini menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus berserta dengan kita, maka niscaya hidup kita akan pulih kembali. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita, sambutlah panggilan Tuhan, terimalah dengan penuh sukacita. Jadilah utusan-utusan Tuhan yang selalu takut akan Tuhan, setia, berkomitmen, dan mewujudkannya dalam kehidupan kita bagi keselamatan bangsa kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang adalah pengakuan gereja di segala abad dan tempat. Untuk itu jemaat berdiri. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Marilah kita menaikkan syafaat kita yang akan kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Engkau yang hadir di antara umat-Mu, Engkau yang memberi hidup dan kehidupan kepada kami, dan Engkau yang memelihara nafas kami di tengah pergumulan yang kami hadapi. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan kehidupan kami saat ini. Meski mata jasmani kami tak melihat, namun iman kami meyakini bahwa Engkau senantiasa ikut bertindak atas pemulihan kehidupan bangsa kami. Berikanlah kekuatan dan kegigihan serta semangat di antara kami untuk kami bahu-membahu dan kami saling bergandeng tangan melakukan usaha terbaik bagi pemulihan kehidupan bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, baik dari tingkat pusat hingga ke daerah. Berkati seluruh elemen masyarakat yang ada di Nusantara kami. Berkati para tenaga medis, para ahli serta seluruh lembaga penelitian yang mereka sedang berupaya keras untuk segera menemukan antivirus COVID-19. Berkati perekonomian bangsa kami yang terdampak oleh pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, kesejahteraan seluruh masyarakat dan bangsa kami Indonesia dapat segera pulih kembali. Bagi segenap umat-Mu yang beribadah bersama-sama pada minggu ini, dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, kami memohon Tuhan berkenan untuk memberkati mereka sekalian, memberkati setiap usaha dan kerja keras yang boleh mereka lakukan dalam mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19 saat ini. Berkati bagi setiap putra-putri mereka dalam masa pertumbuhan jasmani dan rohani mereka. Berkati dalam masa pendidikan yang harus dilalui
di tengah situasi sulit saat ini. Berkati untuk setiap kepala keluarga ataupun ibu rumah tangga yang mereka berusaha keras, mereka terus berjuang memberikan kecukupan bagi kelangsungan hidup keluarga mereka. Tuhan, bukalah setiap jalan berkat-Mu bagi kehidupan mereka sekalian. Bagi umat-Mu yang saat ini tengah terbaring sakit, kiranya tangan Tuhan berkenan menjamah kesehatan bagi Ibu Betty Matandung, Ibu Diana Martinus, dan Bapak Ronius Tumpias, serta setiap umat Tuhan yang masih dalam kondisi kurang sehat. Kiranya oleh kuasa Tuhan mereka beroleh kesembuhan dan pemulihan atas kesehatan jasmani mereka. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi anak kekasih kami, Jemima Kristabel Mai, Tifa Teresia, Elvania Kairos Gioksin, dan Maita, yang oleh kasih setia Tuhan telah Engkau karuniakan umur panjang di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan berkenan makin menambahkan hikmat, memberikan ketekunan serta kesetiaan di dalam pertumbuhan iman mereka sekalian, sehingga mereka dapat menjaga persekutuan yang indah dengan Tuhan. Jadikanlah mereka sebagai saksi-saksi Kristus yang menghadirkan berkat dan kedamaian di tengah dunia. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi keluarga Bapak Thomas Willinson, keluarga Ibu Eta Magareta, keluarga Bernard Lalung, keluarga Wayan Surata, keluarga Wiradharma, keluarga Leonardus dan Ibu Yernita, keluarga Rigo Amos, keluarga Marwan Longde, keluarga Kristina Andi Ishak, keluarga Dolvina Damus, keluarga Yarun Tabet, keluarga Dr. Victor Immanuel Warisal, keluarga Adriadi Mai, keluarga Rian Octavianus, keluarga Robertus, keluarga J. Panjaitan, keluarga Hernalom Penjaitan, keluarga Duma Pandalingan, keluarga Martin Pamosok, keluarga Estra Ranteka Limbuang, keluarga Martin Maraya, keluarga Salasa Pandan, Ibu Margareta Damus, Ibu Rosmorgen Panjaitan, anak Alden Timang, Ibu Kristina Tanggulungan, dan umat-Mu yang tidak ingin disebutkan namanya. Kiranya persembahan keluarga, ucapan syukur, perpuluhan, aksi dana 5.000 dan HUT GKPI, serta berbagai partisipasi umat-Mu dalam pembangunan gedung gereja, semuanya Tuhan layakkan untuk menjadi bagian dalam pelayanan persekutuan di tengah umat-Mu. Di setiap hati yang tergerak untuk mempersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, semuanya Tuhan berkati berlipat kali ganda dalam setiap usaha dan kerja serta pelayanan mereka. Kami memohon berkat Tuhan bagi majelis jemaat, para pelayan kategorial dalam merencanakan, mengagendakan kegiatan gerejawi di GKPI Jemaat Malinau Kota ini. Kiranya dengan tuntunan hikmat Tuhan, kami bersama-sama beroleh solusi terbaik dalam penentuan bahkan pelaksanaan kegiatan persekutuan gereja di GKPI Jemaat Malinau Kota ini. Berkati Tuhan setiap pelayan Tuhan yang telah turut terlibat mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah hari ini. Kiranya segenap talenta, karunia yang boleh mereka persembahkan untuk melayani Tuhan dalam ibadah hari ini, semuanya Tuhan berkati. Tuhan memberkati keluarga, kehidupan rumah tangga mereka dengan kesejahteraan, kedamaian di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, sehingga berkat-berkat Tuhan yang kami permohonkan pada pagi hari ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Inilah segenap doa permohonan kami kepadamu Tuhan, yang semuanya ini kami naikkan demi nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Dengarlah nas Alkitab dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 berkata, "Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringinya dengan menyanyi "Oh betapa indahnya". Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau di kepala Harun yang dijanggukan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersandarlah kedatangan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Saudara-saudara, marilah kita berdiri menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan kepada Tuhan dalam doa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkatinya sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu, dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber berkat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kepada yang gelap, meski dihina serta
Saudara-saudara, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Bagi yang setia melaksanakan kehendak Tuhan, berlakulah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.